Jadi kita sebagai suatu sistem di negara ini, bagaimana untuk membangun? Perlu kenangan. Kita punya sumber daya alam yang cukup banyak. Kita punya sumber daya manusia, dan inilah yang dikelola Bapak dan Ibu. Sehingga di lembaga-lembaga yang akan mengeksekusinya, itulah aparatur yang ada. Apakah itu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan semuanya. Kemudian kementerian semuanya. Kemudian ada rakyatnya yang akan menikmati pembangunan itu dan berpartisipasi dalam pembangunan itu. Jadi semua berkolaborasi dan bersinergi agar kita hidup sejahtera di negeri yang kita cintai ini. Apa yang kita bangun Bapak dan Ibu tidak cukup fisiknya, sehingga bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi kembali kepada manusianya yang harus dibangun dulu, kepada sumber daya manusianya, supaya bisa mengelola sumber daya alam yang kaya raya ini untuk memberikan kemakmuran bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Bapak dan Ibu, sehingga dikatakan bangunlah jiwanya. Jiwa dulu Bapak dan Ibu, tidak fisik dulu. Ketika membangun jiwa ini, kenapa jiwa ini yang harus dibangun? Karena jiwa inilah yang akan menentukan keberhasilan sesuatu untuk mengeksekusi sesuatu yang telah direncanakan dengan baik, yang telah dirancang dengan baik. Jadi sehebat apapun perencanaan Bapak dan Ibu, sebesar apapun anggarannya Bapak dan Ibu, tidak akan bisa dieksekusi oleh manusia-manusia yang tidak mempunyai jiwa yang baik, jiwa yang sehat. Dan kita tidak akan pernah berubah kepada lebih baik lagi kalau jiwa itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini Allah tegaskan dalam surat Ar-Ra'd. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu bangsa, suatu negara sebelum dia bisa merubah apa yang ada dalam dirinya, anfus, nafs, dalam jiwanya. Itu dulu Pak Ibu. Jadi untuk bisa berubah, untuk bisa membangun untuk lebih baik, untuk bisa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, mensejahterakan rakyatnya, harus dibangun dulu jiwa-jiwa yang ada di dalam negeri ini, mulai dari tingkat aparaturnya sampai kepada rakyatnya semuanya. Dia cukup hanya membangun. Inilah yang dikatakan membangun karakter Bapak dan Ibu. Bangsa ini harus dibangun karakternya dulu. Mandiri telah mengatakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu dulu, baru badan jiwa dulu. Tidak cukup otak saja kita bangun, tapi adalah bagaimana spiritualnya yang dibangun. Sehingga apa yang ada hari ini Bapak dan Ibu, apa yang kita saksikan hari ini, segala kekurangan-kekurangan, mungkin ini yang perlu kita evaluasi bersama-sama. Baik kita selaku rakyat, baik aparaturnya juga. Bangsa ini tidak krisis di bidang sumber daya alam, tidak krisis di bidang ekonomi sebetulnya. Di mana sumber krisisnya? Unconsciousness crisis, ketidakyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jiwanya kosong. Itu krisis kita Bapak dan Ibu. Jadi memperbaiki negeri kita adalah melalui memperbaiki jiwa. Wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man dzakka wa qad khaba man dassaha. Sehingga Allah bersumpah dengan 7 sumpah yang besar Bapak dan Ibu. Wasyamsi wadduha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma taha wa nafsin wa ma sawwaha
Falhamaha fujuraha wa taqwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. 7 sumpah. 6 yang besar-besar Bapak Ibu. Demi matahari, demi bulan, demi langit, demi bumi, demi siang, demi malam. 6 itu Allah setarakan demi jiwa. Wa nafsin wa masawha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Allah mengilhamkan 2 hal, buruk dan baik. Kita tinggal memilih jalan ke kiri apa jalan ke kanan. Ketika jiwa ini tidak disempurnakan, selalu dia akan cenderung ke jalan yang ke kiri. Sehingga kita perlu setiap saat menyempurnakan wa nafsin wa masawha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Falhamaha fujuraha wa taqwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung bagi siapa yang mensucikan dan merugi siapa yang mengotori jiwa. Jadi itu Bapak dan Ibu. Kita akan bisa lebih baik negeri kita ini, bangsa kita ini, dalam memperingati kemerdekaan ini. Kita mencoba mengevaluasi di samping banyak kemajuan-kemajuan yang telah diraih oleh bangsa kita sekarang ini. Tapi segala kekurangan-kekurangan yang ada, mari kita melihat di mana akar masalahnya. Tidak cukup hari ini Bapak dan Ibu. Makin banyak orang-orang yang minta, makin lengkap segala fasilitas, semua ada tersedia. Ketika orang-orangnya tidak tepat, jiwanya kering, sehingga terjadilah apa yang kita saksikan hari ini, yang kita tonton setiap hari di televisi, di sosial media kita. Tapi kita tetap harus optimis Bapak dan Ibu, karena masih banyak orang-orang yang baik di negeri ini, yang mau terjun, yang mau berjihad di jalan Allah untuk menyempurnakan jiwa dan mengkampanyekan, mendakwahkan nilai-nilai itu kepada bangsa Indonesia. Banyak juga kemajuan kita di bidang keagamaan yang telah kita saksikan Bapak dan Ibu. Tapi juga tidak cukup hanya dalam bentuk ceramah-ceramah, dalam bentuk teori-teori. Yang kita butuhkan hari ini adalah keteladanan Bapak dan Ibu. Orang-orang yang mencontohkan keadilan, orang-orang yang mencontohkan kesabaran, orang-orang yang mencontohkan hidup yang lembut kelembutan, tidak kasar, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah. Ketika kita betul-betul ingin merdeka Bapak dan Ibu, kita harus memerdekakan diri kita yang sesungguhnya. Bagaimana merdeka yang sesungguhnya? Tidak lain hanya satu Bapak dan Ibu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bangsa ini boleh sudah merdeka 77 tahun. Tapi kalau diri ini belum merdeka Bapak dan Ibu, mari kita merdekakan diri kita masing-masing. Bagaimana memerdekakan diri kita? Hanya satu Bapak dan Ibu. Rabbuna Allah tsumma istaqamu, istiqamah kita. Rabb kita adalah Allah satu-satunya, bukan yang lain. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketika itu telah menjadi milik kita Bapak dan Ibu, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak akan ada rasa takut di dalam hidup ini, dan kita tidak akan pernah bersedih. Orang yang terjajah Bapak dan Ibu, orang yang belum merdeka Bapak dan Ibu, hidupnya penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Kalau hidup kita masih dibayang-bayangi oleh rasa takut, mau bicara takut, mau pergi takut, mau mempelajari ini takut, mau ke masjid takut, mau dengar ceramah takut, semua takut. Mau menyampaikan pendapat takut. Ini kita belum merdeka. Maka itu hanya takut kita hanya kepada Allah, Rabbuna Allah. Dengan istiqomah. Rabbku adalah Allah, Rabbku adalah Allah. Itu yang harus bergemuruh dalam diri kita.
Rabbku bukan harta, Rabbku bukan siapa-siapa. Sehingga kita takutnya hanya kepada Allah. Sehingga itulah yang kita ikrarkan Bapak dan Ibu. Ketika kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah menciptakan kehidupan ini, Allah yang mengaturnya, Allah yang menatanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, selalu kita ucapkan. Kita hanya berterima kasih kepada Allah, Rabb alam semesta. Bukan Rabb kita saja, alam semesta ini. Dia yang mengaturnya, dia yang menatanya. Dialah Rabb kita. Rabbunallah, Rabbku adalah Allah. Sehingga karena kita meyakini bahwa Rabb itu adalah Allah, bahwa yang mencipta itu adalah Allah, bahwa yang menata itu adalah Allah, sehingga kita mau mengikrarkan kalimat tauhid itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa kita bersumpah, bahwa kita bersaksi, tidak ilah kita yang lain kecuali adalah Allah. Ilah adalah yang kita sembah, yang kita tuju adalah Allah. Kenapa kita menuju Allah? Kenapa kita menyembah Allah? Kenapa kita menjadi abdinya Allah? Karena Allah telah mengatur. Kita meyakini bahwa Allah itu adalah sebagai Rabb. Yaitu perbedaan Rabb itu dengan ilah. Ketika kita meyakini bahwa Allah itu Rabb kita, bahwa kita menyembahnya, sehingga kita jadikan ilah kita dan kita menuju kepadanya. Masih adakah ilah-ilah yang lain dalam kehidupan kita hari ini, Bapak dan Ibu? Inilah mungkin yang menyebabkan masih adanya hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah yang dilakukan di negeri kita ini, sehingga mengundang bencana demi bencana, baik terhadap diri yang bersangkutan maupun juga terhadap masyarakat, terhadap bangsa kita ini. Bapak dan Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang paling penting Bapak dan Ibu ketika kita memperingati kemerdekaan bangsa kita. Kita melihat bagaimana bangsa ini didirikan, apa konsep-konsepnya. Kemudian apa baru yang dilakukan di negeri ini? Apa baru yang kita raih? Memang sudah banyak pembangunan-pembangunan yang kita raih. Jadi siapa yang harus mendirikan negeri ini? Adalah semuanya. Aparaturnya dan juga rakyatnya. Kalau aparatur sudah jelas, ada aturan-aturan juga nih. Rakyat juga sudah jelas. Kemudian agar aturan ini bisa ditegakkan di negeri yang kita cintai ini, Bapak dan Ibu. Hanya takutnya kepada Allah. Di mana kita bertawaf adalah dalam garis orbit yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dibacakan ayat itu tadi. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Di situ kita mengorbit dalam asmanya 99 asma Allah. Karena kita pernah berjanji dengan Allah, kita salut dan kagum kepadanya. Dan ketika kita memang bersih tauhid kita kepadanya, yang akan muncul dalam diri kita sifat-sifat kemuliaan. Kita akan menjadi orang yang jujur di negeri ini. Ketika kita mengagumi Allah, Al-Mu'min. Al-Mu'min adalah ketaatan yang membuat kejujuran. Kalau satu sifat ini saja Bapak dan Ibu diamalkan oleh seluruh penduduk negeri ini, Bapak dan Ibu, Allah jamin, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzab fa'akatnahum bima kanu yaksibun. Ini Bapak dan Ibu, iman, takwa. Apa implementasinya? Kejujuran. Kalau semua aparatur negeri ini jujur,
Kalau semua rakyatnya juga jujur membayar pajak, juga negeri ini akan makmur. Apalagi asma Allah Al-Mati, disiplin. Kalau semua aparatur negeri ini disiplin dan rakyatnya juga disiplin mengikuti aturan yang ada, semua akan berjalan dengan baik. Ini yang perlu kita evaluasi. Sejauh mana kita bertawaf dalam garis orbit sesuai dengan asma Allah. Allah memiliki nama Al-Adal, yang maha adil. Kalau kita meyakini kepada Al-Adal, maka semua aparatur negeri ini dan rakyat negeri ini akan berlaku adil di dalam kehidupannya. Asmaul Husna. Allah mempunyai asma Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang penyayang. Kalau semua aparatur dan penduduk negeri ini mengagumi Ar-Rahman, Ar-Rahim, dia akan menjadi manusia yang peduli terhadap bangsanya, terhadap rakyatnya, dan rakyat juga akan menjadi peduli terhadap sesama, akan saling membantu terhadap sesama, akan mengeluarkan hak-hak orang miskin, fakir miskin, akan memperhatikan masih banyak masyarakat kita yang perlu bantuan kita ketika kita bertawaf di dalam nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah mempunyai asma Al-Wakil, yang maha bertanggung jawab. Kalau semua para pemimpin, para aparatur negeri ini bertanggung jawab terhadap bangsa negara ini, dan rakyat juga bertanggung jawab terhadap kewajibannya terhadap negeri ini, maka semua akan berjalan. Bapak dan Ibu, Allah mempunyai asma Al-Jami', yang maha menghimpun, bersatu. Kalau semua kita bersatu bahu-membahu membangun negeri ini, Bapak dan Ibu, tidak ada gunung yang tinggi dan lurah yang dalam, semua akan bisa kita selesaikan. Menjalankan musyawarah mufakat dan semuanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sanalah kita bertawaf, Bapak dan Ibu. Itulah yang perlu kita evaluasi hari ini. Makanya tadi kita sampaikan, krisis ekonomi, krisis apapun juga semuanya adalah tak ada kecuali ketika kita tidak yakin kepada Allah, sehingga kita tidak merubah jiwa kita, sehingga inilah yang akan memperbaiki akhlak kita, budi pekerti kita. Kalau dulu kita mengatakan budi pekerti, akhlak. Itulah makanya Rasulullah SAW adalah diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Beliau adalah uswatun hasanah. Beliau diutus untuk perbaiki akhlak jiwa manusia, agar manusia mempunyai budi pekerti yang baik, agar manusia bisa mengikuti bertawaf dalam garis orbitnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membangun jiwa adalah bagaimana tidak hanya untuk kita, Bapak dan Ibu. Kalau kita sekarang kita menikmati apa yang ada hari ini, kita perlu memperbaiki generasi kita, generasi-generasi yang akan datang, yang semakin hari ini, Bapak dan Ibu, dan semakin di era globalisasi ini, dalam era digitalisasi hari ini, semua masuk melalui handphone, melalui telapak tangan anak-anak kita. Bagaimana kita menyikapi ini, Bapak dan Ibu? Di situ ada yang positif, di situ ada yang negatif. Tinggal bagaimana kita memberikan saringannya.
Ketika mampu menyaringnya, banyak hal yang positif yang bisa dinikmati di sosial media dimanapun juga. Dan ketika itu Bapak dan Ibu, makanya fondasi ini yang perlu kita tanamkan. Bagaimana menanamkan tauhid kepada anak kita. Bapak Ibu yang disayang Allah, satu hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Tolong Bapak dan Ibu, kalau kita mampu untuk mengkursuskan anak kita kursus bahasa Inggris, kursus matematika, kursus fisika dan semuanya, dan kursus-kursus yang lainnya, tanya ke diri kita, sudahkah kita juga mengantarkan anak-anak kita untuk dibina tauhidnya? Kalau tidak, kita khawatir 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, bagaimana wajah-wajah anak kita yang hari ini berusia belasan tahun akan menjadi 30-an tahun pada 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Coba bayangkan itu Bapak dan Ibu. Dan bagaimana nanti setelah kita hancur di dalam tanah, siapa yang akan mendoakan kita Bapak dan Ibu? Siapa lagi? Kalau kita tidak pernah menanam selama hidup kita, tanam Bapak dan Ibu untuk bekal kita nanti. Demikian adanya Bapak dan Ibu yang dapat kita sampaikan hari ini. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kita billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.